action let's go 저 건물을 찾으러 Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menerangkan tentang materi Kabinet Ali Sastro Amijojo 2. Hai, saya Fajar Batama. Di sini saya akan menerangkan tentang latar belakang dan partai pendukung Ali Sastro Amijojo 2. Latar belakang Kabinet Ali Sastro Amijojo 2. Jadi, Kabinet Ali Sastro Amijojo 2 adalah kabinet pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijojo, yang juga merupakan Ketua Partai Nasional Indonesia atau biasa disebut PNI. Kabinet ini dibentuk setelah pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1955 yang dimenangkan oleh 4 partai besar, yaitu pertama PNI, kedua NU, ketiga Masyumi, dan keempat PKI. PNI mendapatkan suara terbanyak dengan 22,3% suara, diikuti oleh NU dengan 18,4% suara, Masyumi dengan 20,9% suara, dan PKI dengan 16,4% suara. Karena tidak ada satu partai pun yang mendapatkan mayoritas absolut di DPR, maka dibutuhkan koalisi antara beberapa partai untuk membentuk pemerintahan. Presiden Soekarno kemudian menugaskan Ali Sastro Amijojo untuk membentuk kabinet baru sebagai Perdana Menteri. Ali Sastro Amijojo berhasil mengajak Masyumi dan NU untuk bergabung dalam kabinetnya, serta beberapa partai kecil lainnya seperti Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Islam Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (PII/PKI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PRT). Kabinet ini juga didukung oleh PKI dari luar-luar. Kabinet Ali Sastro Amijojo 2 diumumkan pada tanggal 20 Maret 1956 dan mulai bertugas sejak tanggal 24 Maret 1956. Kabinet ini juga sering disebut sebagai Kabinet Ali Rum Idan karena memiliki dua wakil Perdana Menteri, yaitu Muhammad Rum dari Masyumi dan Idham Khalid dari NU. Hai, perkenalkan nama saya Naila Kamalia. Saya akan membacakan program kerja dan menteri-menteri Kabinet Ali Sastro Amijojo 2. Program kerja Kabinet Ali Sastro Amijojo 2. 1. Menyelenggarakan konstituante untuk menyusun konstitusi baru yang menggantikan UUD 1950. 2. Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan cara diplomasi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. 3. Melanjutkan pembangunan ekonomi nasional dengan menggambarkan sektor pertanian dan industri. 4. Menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional dengan mengatasi pemberontakan regional dan gerakan separatis. 5. Meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara-negara sahabat, terutama negara-negara Asia Afrika. Menteri Kabinet Ali Sastro Amijojo 2. 1. Menteri Luar Negeri Faisal Abdul Ghani. 2. Menteri Dalam Negeri Sunarjo. 3. Menteri Pertahanan Aditerim Ali Sastro Amijojo. 4. Menteri Kehakiman Muljanto. 5. Menteri Penerangan Sudibjo. 6. Menteri Keuangan Yusuf Wibisono. 7. Menteri Perekonomian Barhanuddin. 8. Menteri Muda Perekonomian FF Umbas. 9. Menteri Pertanian Eni Karim. 10. Menteri Muda Pertanian Syekh Marhaban. 11. Menteri Perhubungan Suchardad Jasukmana. 12. Menteri Muda Perhubungan ASD Rozari. 13. Menteri Pekerja Umum dan Tenaga Pangeran Muhammad Nur. 14. Menteri Agraria AA Suhardi. 15. Menteri Sosial Fatah Jasin. 16. Menteri Tenaga Kerja Sabila Rajad. 17. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangrub Pranoto. 18. Menteri Kesehatan H. Sinaga. 19. Menteri Agama Muhammad Ijaz. 20. Menteri Negara Urusan Perencanaan Juanda. 21. Menteri Urusan Umum Rusli Abdul Wahid. 22. Menteri Negara Urusan Veteran Dahlan Ibrahim. Hai, perkenalkan nama saya Siti Virginia. Saya ingin membacakan tentang keberhasilan yang didapat dalam Ali Sastro Amijojo 2. Keberhasilan Kabinet Ali Sastro Amijojo 2 adalah 1. Berhasil menghapus Uni Indonesia Belanda. 2.
berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. 3. Membentuk Panitia Pemilu. Kabinet Ali Sastro Ami Jojo II, sering pula disebut Kabinet Ali Rom Idham, bertugas pada periode 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Ali kembali diserahi mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU. Pada tanggal 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastro Ami Jojo II menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Akhirnya, kabinet ini jatuh dan Presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama Kabinet Karya dan Dejuanda sebagai Perdana Menteri. Dari segi program kerja, pengembalian Irian Barat kepada Republik Indonesia menjadi program yang tidak terrealisasikan semasa 2 periode Kabinet Ali Sastro Ami Jojo. Hai, perkenalkan nama saya Fitri Fadila. Saya akan membacakan faktor berakhirnya Kabinet Ali Sastro Ami Jojo II. Kabinet Ali Sastro Ami Jojo II hanya bertugas selama 1 tahun karena kabinet ini harus mengembalikan mandat mereka kepada Presiden. Penyebab jatuhnya Kabinet Ali Sastro Ami Jojo II adalah karena terjadinya perpecahan antara Partai Masyumi dan PNI. Selain itu, semasa kabinet ini bertugas juga banyak menerima tuntutan daerah yang kemudian juga didukung oleh Masyumi agar Ali segera mengembalikan mandatnya. Pada Januari 1957, Masyumi pun mulai menarik menteri-menteri mereka dari Kabinet Ali Sastro Ami Jojo, sehingga membuat kabinet ini semakin melemah. Lama-kelamaan, Kabinet Ali Sastro Ami Jojo pun dibubarkan.